Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Hafiz dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi kimia dan penyetaraan reaksi kimia sederhana. Mari kita mulai. Nah, ini rincian materi pembelajaran kita hari ini. Bentuk persamaan reaksi kimia, angka indeks dan angka koefisien, menghitung jumlah atom dalam spesies kimia, menyetarakan reaksi kimia sederhana, simbol fasa, dan membaca persamaan reaksi kimia menjadi kalimat verbal. Baik, yang pertama adalah bentuk persamaan reaksi kimia. Jadi, bentuk persamaan reaksi kimia itu seperti ini ya. Nah, ada zat yang ditulis sebelah kiri tanda panah, lalu ada tanda panah, dan ada zat yang ditulis sebelah kanan tanda panah. Zat-zat yang ditulis sebelah kiri tanda panah ini disebut dengan reaktan atau pereaksi, yaitu zat yang ada sebelum terjadinya reaksi. Untuk zat yang ditulis sebelah kanan tanda panah adalah disebut produk atau hasil reaksi, yaitu zat yang muncul setelah terjadi reaksi kimia. Ya, jadi setelah reaksinya terjadi, baru zat ini muncul. Nah, di sini kita ada contoh reaksi pertama. Ada kertas, ditambahkan oksigen, direaksikan dengan oksigen, lalu bereaksi, menghasilkan abu dan asap. Pada reaksi ini, kertas dan oksigen ditulis sebelah kiri tanda panah, berarti dia berperan sebagai reaktan atau zat yang ada sebelum reaksi terjadi. Lalu abu dan asap adalah zat baru yang muncul setelah reaksi terjadi, maka abu dan asap adalah sebagai produk atau hasil reaksi. Contoh reaksi nomor 2, H2 ditambah Cl2 bereaksi menghasilkan HCl. Maka dalam reaksi ini, H2 dan Cl2 berperan sebagai reaktan atau pereaksi, dan HCl berperan sebagai produk atau hasil reaksinya. Jadi, zat yang ada di sebelah kiri tanda panah adalah reaktan, zat yang ada di sebelah kanan tanda panah adalah produk atau hasil reaksi. Nah, dalam sebuah reaksi kimia, ada angka yang tertulis seperti ini. Ada angka yang tertulis seperti yang warna biru ini ya. Nah, dia ditulis besar dan sebelah kiri dari zat kimianya. Ada juga angka yang ditulis kecil sebelah kanan dari sebuah zat dan dia agak menjorok ke bawah seperti ini ya, yang tertulis dengan huruf dengan warna hijau ini ya. Nah, kalau angka yang kecil menjorok ke bawah yang warna hijau ini disebut dengan angka indeks, sedangkan angka yang ditulis sebelah kiri dari sebuah zat kimia disebut dengan angka koefisien. Apa sih angka indeks itu? Angka indeks adalah angka yang menunjukkan jumlah atom dari unsur yang tertulis tepat sebelumnya. Contoh di sini misalnya ada H2. Artinya H-nya ada 2. Ada 2 buah atom H dalam satu buah molekul. Nah, gambarnya seperti ini. Contoh lain C2H6. C-nya ada 2, H-nya ada 6. Artinya ada sebuah molekul yang memiliki 2 atom C dan 6 buah atom H ya, karena C-nya 2, H-nya 6, maka satu molekul terdiri dari 2C dan juga 6H seperti itu. Lalu angka koefisien itu apa? Angka koefisien ini menunjukkan jumlah unit spesies yang tertulis setelahnya. Contoh HCl. HCl, H-nya 1, Cl-nya 1 ya. Nah, jadi kalau ditulis HCl saja maka seperti ini, 1 unit. Namun, ada angka koefisien di depan HCl tertulis 2. Maka maknanya adalah ada 2 buah molekul HCl. Berarti HCl pertama, HCl kedua. Maka secara total atom H-nya jadi ada 2 ya, pada HCl pertama dan H pada HCl kedua. Cl-nya juga jadi ada 2. Seperti itu. Contoh lain adalah NH3. Satu molekul, N-nya 1, H-nya 3. Nah, gambarnya seperti ini. N-nya 1, H-nya 3. Namun, sebelum tulisan NH3 ada angka 4. Ya, ada angka 4-nya. Nah, itu artinya ada 4 buah molekul NH3. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4 molekul NH3 karena koefisiennya 4. Maka secara total, berapa jumlah atom N dan berapa jumlah atom H-nya? Cara mencarinya adalah kita kalikan angka indeks dengan angka koefisien. Contoh di sini N-nya
jumlahnya 1 ya, karena setelah N tidak ada angka, tidak ada indeksnya. Nah, setelah itu N-nya 1 dikalikan dengan koefisiennya 4, maka jumlah N-nya ada 4. Kemudian jumlah hidrogennya di sini ada 3 karena punya indeks 3 ya, H-nya ada 3. Nah, 3 ini dikalikan dengan koefisiennya 4, maka jumlah H total adalah 12, seperti itu. Nah, mari kita latihan soal menghitung jumlah atom dalam sebuah spesi kimia. Nah, soal nomor pertama ada LiOH, ada 3 unsur, ada Li, O, dan H. Berapa jumlah Li, O, dan H pada senyawa LiOH? Nah, disebabkan karena setelah tulisan Li, ya, itu tidak ada angka, maka jumlah Li-nya 1. Setelah O juga tidak ada angka, maka jumlahnya 1, H-nya juga 1. Gampang ya. Kemudian CuCl2. Berapa jumlah Cu-nya dan berapa jumlah Cl-nya? Setelah Cu tidak ada angka, berarti jumlahnya 1. Setelah Cl ada angka 2, berarti jumlah Cl-nya ada 2. Seperti itu. Berikutnya KMnO4, KMn, dan O ya. Berapa jumlah K-nya? 1, Mn-nya 1, betul sekali. Dan yang terakhir oksigennya, karena ada angka indeks 4, maka jumlah O-nya 4. Ya, ini silakan diselesaikan untuk latihan soal yang lainnya. Nah, bagaimana kalau dalam sebuah senyawa ada tanda kurung seperti ini ya, ada unsur yang ditulis di dalam tanda kurung seperti ini. Bagaimana cara menghitung jumlahnya? Nah, angka yang ada di sebelah kanan tanda kurung, angka indeks ini, yang 2 ini berlaku untuk semua unsur yang ada di dalam kurungnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, bacanya NO3-nya ada 2, gitu ya. Nah, kita hitung satu-satu, mulai dari magnesium, tidak ada angka indeks setelahnya, jumlahnya 1. Kemudian nitrogen. Setelah nitrogen tidak ada angka indeks, tapi nitrogen berada di dalam kurung, dan di luar kurung ada angka indeks 2. Maka nitrogen yang jumlahnya 1 dikalikan 2, maka jumlahnya 2. Berikutnya oksigen. Oksigen jumlahnya 3, tapi karena oksigennya di dalam kurung, maka oksigennya ikut dikali 2. Jadi 3 dikali 2 jumlah oksigennya 6. Seperti itu. Kita coba satu lagi ya. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya nih? Fe2SO4 3 kali ya. Berapa jumlah Fe-nya? Karena ada angka indeks 2, maka jumlahnya 2 ya. Dalam senyawa tersebut atom Fe-nya, besinya ada 2. Berapa jumlah atom S-nya, atom sulfurnya? Nah, S-nya tidak memiliki indeks, tapi S-nya di dalam kurung, maka S-nya ikut dikalikan dengan angka yang ada di luar kurung, yaitu 3. Nah, untuk angka yang ada di luar kurungnya, kita pakai yang sebelah kanan ini ya, yang angka 3 ya, bukan angka yang sebelah kiri. Karena angka sebelah kiri, yang 2 ini adalah miliknya si Fe. Jadi kita, kalau berada di dalam kurung, kita kalikan dengan angka yang ada di luar kurungnya sebelah kanan, yaitu yang 3 ini ya. Maka jumlah S-nya 1 dikali 3 sama dengan 3. Berapa jumlah oksigennya? Di sini angkanya ada 4, oksigennya ada 4, dikali dengan angka di luar kurungnya 3, maka jumlah oksigennya 12. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya ada angka koefisien seperti tadi ya? Nah, kita hitung satu persatu. C-nya, awal mula ini kita abaikan saja dulu koefisiennya ya. Jadi kita anggap aja koefisiennya nggak ada dulu ya. Jadi kita cari jumlah atom pada molekul CO2-nya dulu. Ya, berapa jumlah C-nya? Karena tidak ada indeks, jumlahnya 1. O-nya ada angka indeks 2, maka jumlah oksigennya 2. Barulah jumlah setiap atom unsur ini kita kalikan dengan koefisiennya gitu. Jadi C-nya dikalikan koefisiennya 2, O-nya juga dikali 2. Maka jumlah C totalnya adalah 2 dan jumlah oksigen totalnya adalah 4. Gitu ya. Kita coba lagi. 3Al2O3 ya. Ini koefisiennya kita abaikan dulu. Nah, baru kita cari jumlah Al dan oksigennya berdasarkan angka indeksnya saja dulu ya. Setelah Al ada angka 2, maka jumlah Al-nya 2. Setelah oksigen ada 3, jumlah oksigennya 3. Barulah masing-masing dikalikan dengan
koefisiennya, yaitu 3. 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Maka jumlah aluminiumnya 6 dan jumlah oksigennya 9. Seperti itu ya, jadi indeksnya dulu baru dikalikan dengan koefisiennya. Nah, bagaimana nih? Sekarang ada kurungnya juga, kemudian ada koefisiennya juga. Ya, tetap caranya adalah koefisien yang paling akhir ya. Jadi kita cari dulu jumlah atom dalam 1 unit molekulnya saja dulu ya. Berapa jumlah Ba, bariumnya? Ada angka 3 di situ, maka jumlahnya 3. Berapa fosfornya? 1, nggak ada angka nih, tapi fosfornya di dalam kurung. Nah, maka dia dikalikan dengan angka di luar kurung, yaitu 2. 1 kali 2, 2. Oksigennya 4 dikalikan dengan 2, yaitu 8. Ya, gitu ya. Nah, barulah kita kalikan masing-masing jumlah dari atomnya ini dengan angka koefisien, yaitu 5. Nah, masing-masing dikali 5 ya. Maka 3 kali 5, 15, 2 kali 5, 10, dan 8 kali 5, 40. Oh, banyak sekali. Ya, memang seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan belajar menyetarakan reaksi kimia sederhana. Apa sih reaksi kimia yang setara itu? Kenapa reaksi kimia harus disetarakan? Ya, nah ini aturannya. Bahwa jumlah atom setiap unsur sebelum reaksi harus sama dengan setelah reaksi. Jika jumlah unsur A sebelum reaksi 2 atom, maka setelah reaksi juga harus 2 atom. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus sama ya dari masing-masing unsurnya. Kemudian, menyamakan jumlah atom dilakukan dengan mengalihkan angka koefisien ya, angka yang besar yang ada sebelah kiri sebuah unsur, dan tidak boleh mengubah angka indeks. Kemudian yang terakhir, unsur hidrogen dan oksigen adalah yang disetarakan paling akhir. Baik, kita perhatikan contohnya. Nah, di sini ada sebuah reaksi kimia, ya, ada zat yang tulis sebelah kiri tanda panah, ada zat yang ditulis sebelah kanan tanda panah ya. Nah, yang sebelah kiri ini berarti dia sebelum reaksi ya, dan yang sebelah kanan adalah setelah reaksi. Jumlah atom di sebelah kiri dengan jumlah atom di sebelah kanan ini harus sama. Jika di sebelah kiri ada 2, maka sebelah kanan juga harus ada 2 ya. Itu artinya setara. Nah, coba kita hitung jumlah atom dalam reaksi ini masing-masing ya. Di sini ada atom hidrogen dan juga ada atom klorin ya, Cl. Berapa jumlah hidrogennya? Di sini ada angka 2, maka jumlahnya 2. Berapa jumlah klorinnya? Di sini ada angka 2, maka jumlah klorinnya 2. Sedangkan di sebelah kanan tanda panah, hidrogennya cuma ada 1 dan Cl-nya juga cuma ada 1. Ya. Nah, sebelum reaksi hidrogennya ada 2, sedangkan setelah reaksi hidrogennya ada 1. Ini kan nggak sama ya, maka harus disamakan. Nah, cara menyamakannya adalah jumlah yang lebih sedikit, yang 1, ini kita kalikan biar sama dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 2. 1 kali berapa biar jadi 2? Jadi dikali 2. Maka kita tambahkan angka 2 sebagai koefisien di depan senyawa HCl gitu ya. Nah, tidak boleh kita menuliskan kan HCl H-nya 1K. Nah, kita tulis aja H2Cl gitu ya. Menambahkan angka indeks seperti ini kan H-nya jadi ada 2K. Tidak boleh ya, tidak boleh mengubah angka indeks. Kalau awal angka indeksnya 1, ya biarkan dia 1. Ya, yang boleh kita ubah dalam penyetaraan reaksi kimia adalah menambahkan angka koefisiennya yang kita ganti. Ya. Tadinya dia nggak ada koefisien nih, 1 koefisiennya ya, kemudian kita ganti jadi 2. Nah, kita coba hitung ulang berapa atom H pada senyawa HCl di sini ya, ditulis sebelah kanan tanda panah. H-nya indeksnya 1, kemudian dikalikan dengan koefisiennya 2, maka jumlah H-nya jadi 2. Kemudian Cl-nya juga jumlahnya 1 karena tidak ada indeks, tapi dikali dengan koefisien 2, maka jumlah Cl-nya jadi 2. Nah, sekarang jumlah atom H dan juga Cl sebelum reaksi yang sebelah kiri sama dengan jumlah atom H dan Cl setelah reaksi yang tertulis sebelah kanan tanda panah ya. Dengan demikian, maka reaksi ini sudah setara. Seperti itu ya. Mari kita latihan soal. Nah, di sini ada sebuah reaksi kimia Na natrium ditambah dengan O2 gas oksigen bereaksi menghasilkan Na2O ya.
kita cek satu persatu jumlah atomnya. Berapa jumlah natrium sebelah kiri? 1. Berapa jumlah natrium sebelah kanan? 2. Nah, ini tidak sama ya, maka kita samakan. Yang sebelah kiri, yang jumlahnya lebih sedikit, kita kalikan agar sama dengan yang sebelah kanan. Nah, 2 Na. Jumlah Na-nya jadi 2, di sebelah kanan jumlah Na-nya 2, jadi sama. Kemudian oksigennya, berapa oksigen sebelah kiri tanda panah? 2. Berapa oksigen sebelah kanan tanda panah? 1. Maka yang 1 ini kita kalikan biar sama dengan 2 sebelah kiri. Ya, biar jadi 2, maka 1 oksigennya jumlahnya 1, saya kalikan 2. Tambahkan koefisien 2. Nah, karena saya tambahkan koefisien 2, maka 2 ini tidak hanya berlaku untuk oksigen, tapi juga berlaku untuk si natrium. Jumlah natriumnya sekarang jadi berapa nih? Na2 ada 2, kemudian dikalikan dengan koefisiennya 2, jadi ada 4 ya. Nah, natrium sebelah kanan ada 4, maka natrium sebelah kiri juga harus ada 4 dong. Oh, berarti kita ganti lagi nih. Ya, kita ganti koefisiennya dengan angka 4. Boleh Kak diganti-ganti gitu? Boleh ya. Yang penting pada keadaan akhir jumlah atomnya semuanya sama, sebelah kiri dan sebelah kanan tanda panah ya. Kita coba periksa ulang ya. Berapa jumlah Na pada sebelah kiri tanda panah? Na-nya ada 4. Berapa jumlah oksigennya? Di sini sebelah kiri tanda panah ada 2. Kita cek lagi. Na sebelah kanan tanda panah 2 dikali 2 sama dengan 4. Berapa jumlah oksigen sebelah kanan tanda panah? 1, karena tidak ada indeksnya, kemudian dikalikan dengan koefisiennya 2, jadi 2. Nah, ketika jumlah atomnya sebelah kiri dan sebelah kanan tanda panah sudah sama, maka reaksi ini dikatakan sudah setara. Seperti itu ya, dengan ada tambahan angka-angka baru ya, koefisien yang kita tambahkan agar reaksinya jadi setara. Seperti itu. Oke, latihan selanjutnya ya. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Cek jumlah H-nya. Bandingkan H sebelah kiri dengan H sebelah kanan tanda panah. Sebelah kiri ada 2, sebelah kanan sudah ada 2, sudah sama. Kemudian kita periksa oksigennya. Berapa oksigen sebelah kiri tanda panah? 2. Berapa oksigen sebelah kanan tanda panah? 1. Maka 1 biar sama dengan sebelah kiri, yaitu 2, maka kita kalikan 2. Kita tambahkan angka koefisien 2. Kak, jumlah hidrogennya jadi berubah tuh. 2 kali 2 jadi 4. Maka sebelah kiri juga harus jadi 4. Sebelah kiri sudah ada berapa nih? Sudah ada 2 ya. Maka biar jadi 4 kita kalikan berapa lagi? Kita kalikan 2. Nah, seperti itu ya. Kita cek lagi jumlah hidrogennya 4 sebelah kiri, 4 sebelah kanan sudah sama. Berapa jumlah oksigen sebelah kiri? 2. Berapa jumlah oksigen sebelah kanan? 1 dikali 2, 2. Sudah sama. Maka ini juga sudah setara. Ya. Nah, yang terakhir di sini ada NH3. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Berapa N sebelah kiri? 2. Berapa N sebelah kanan? 1. Maka 1 biar sama menjadi 2 dikalikan 2. Ya. Berapa jumlah hidrogen sebelah kiri? Nah, ini ya, hidrogennya ada 2. Berapa hidrogen sebelah kanan? H-nya ada 3 tapi dikalikan koefisiennya. 3 kali 2 jadi 6. Jumlah H sebelah kanan ada 6 nih. Ya, maka jumlah H sebelah kiri juga harus ada 6 ya. Ini H-nya ada 6. Maka sebelah kiri juga harus ada 6. Maka di sini sudah ada 2. 2 kali berapa biar jadi 6? Dikali 3 seperti itu ya. H-nya juga jadi ada 6. Sudah sama antara sebelah kiri dengan sebelah kanan ya. Nah, ini ada latihan soal, silakan dikerjakan nanti ya. Oke, kita coba satu lagi deh yang ini ya. Ada C5H12 direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O ya. Nah, tadi di aturan penyetaraan hidrogen dan oksigen itu disetarakan paling akhir, berarti kita dahulukan unsur selain hidrogen dan oksigen. Nah, sini ada karbon ya. Berapa jumlah karbon di sebelah kiri? Ada 5. Berapa karbon sebelah kanan tanda panah? Ada 1. Maka biar sama kita kali 5. Kemudian hidrogennya dulu. Hidrogen, berapa jumlah hidrogen sebelah kiri? Ada 12. Sebelah kanan ada 2. Maka 2 biar jadi 12, kita kalikan 6. Seperti itu ya.
Berapa oksigen sebelah kiri tanda panah? Ada 2. Berapa oksigen sebelah kanan tanda panah? Nah, di sini oksigen ada di sini, di CO2, dan ada di H2O ya. Maka kita jumlahkan semua oksigennya dulu ya. Di CO2 ada berapa oksigennya? 2 dikalikan koefisiennya 5, maka jumlah oksigennya 10. Pada H2O, oksigennya 1 dikalikan koefisiennya 6, maka jumlah oksigennya 6. Nah, ini dijumlahkan nih, 10 ditambah 6. Total oksigennya adalah 16. Untuk di sebelah kanan tanda panah. Maka di sebelah kiri tanda panah, oksigennya juga harus ada 16 ya. Nah, di sini oksigennya sudah ada 2. 2 kali berapa biar jadi 16 dikalikan 8 seperti itu ya. Maka kita dapatkan reaksinya seperti ini ya. Reaksinya menjadi apa ini? C5H12 direaksikan dengan 8O2 ya, bereaksi menghasilkan 5CO2 dan 6H2O ya. Sekarang sudah ada angka koefisien yang membuat reaksi ini sudah setara. Baik, kita ini silakan dikerjakan ya, silakan di pause videonya kemudian dikerjakan latihan soal ini. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membaca persamaan reaksi kimia dalam kalimat verbal. Ya, nah sebuah zat kimia ya bisa saja dia berupa padatan, lelehan atau cairan atau larutan atau juga gas ya. Maka fasa atau wujud dari sebuah zat kimia ini juga harus dituliskan dalam reaksi kimianya. Jika dia padatan maka kita tuliskan kurung S. Jika dia lelehan kita berikan tambahan kurung L di dalam kurungnya. Kalau dia larutan maka kita tuliskan kurung AQ. Kalau dia gas kita tulis kurung G seperti itu ya. Nah, contoh nih ada sebuah persamaan reaksi kimia CaOH2 kurung AQ tambah CO2 kurung G panah CaCO3 kurung S tambah H2O kurung L gitu ya. Nah, itu kalau kita membacanya huruf. Nah, kita tidak boleh membaca sebuah persamaan reaksi kimia seperti itu. Kita harus baca kalau dia sebuah senyawa, maka kita harus sebutkan nama senyawanya. Coba diingat kembali aturan dari tata nama senyawa ya. Kemudian kalau ada tanda tambah di sebelah kiri tanda panah, maksudnya adalah direaksikan ya. Nah, jadi zat ini direaksikan dengan zat yang lainnya. Seperti itu. Kemudian tanda panah ini dibaca bereaksi dan menghasilkan gitu ya. Bereaksi atau menghasilkan. Menghasilkan apa? Zat yang ada di sebelah kanan tanda panah ya. Dan dibaca juga namanya dari setiap zat yang ada di sebelah kanan tanda panah, dan kalau ada tanda tambah maka dibaca dan ya. Maka persamaan reaksi ini kalau dibaca adalah sebutkan nama dari zatnya dulu. CaOH2, apa nama dari CaOH2? Kalsium hidroksida ya. Ca itu kalsium, OH adalah ion hidroksida, maka namanya kalsium hidroksida. Tapi ada keterangan fasa yaitu AQ ya. AQ adalah larutan, maka dibacanya larutan kalsium hidroksida seperti itu. Tambah, nah dibaca direaksikan. Direaksikan dengan CO2G. Nah, bacanya adalah gas karbon dioksida ya. G itu gas ini ya. Nah, kemudian tanda panahnya dibaca bereaksi atau menghasilkan. Menghasilkan apa? Yang warna merah ini CaCO3S. S itu adalah solid atau padatan. Maka kita baca padatan dari CaCO3. CaCO3 namanya kalsium karbonat, maka kita baca padatan kalsium karbonat. Dan H2O kita baca air ya. Kalau H2O liquid ini kita baca air. Kalau H2O-nya gas bagaimana? Apakah disebut gas air? Tidak ya, disebut uap air. Kalau H2O-nya padatan solid gimana? Apakah kita sebut padatan air? Tidak ya. Air padat kita sebut dengan S ya, seperti itu. Nah, setelah ini coba dikerjakan latihan soalnya, baik yang menghitung jumlah
atom dalam sebuah spesies kimia, kemudian dipakai untuk menyetarakan reaksi kimia seperti itu, dan kemudian membaca persamaan reaksi kimia dalam kalimat verbal. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.